Warga pengikut aliran Ahmadiyah mencemaskan keamanan mereka. Mereka meminta perlindungan pemerintah dari kemungkinan aksi penyerangan. Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat akan menetapkan jam malam bagi para pelajar. Halo pemirsa, laporan tadi dan sejumlah laporan penting lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Chantal Della Conceta, inilah Seputar Indonesia. Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di Rembang, Jawa Tengah memicu gejolak warga. Sebagian masyarakat setempat hari ini berunjuk rasa menuntut kenaikan harga tanah. Aksi dilakukan dengan memblokir jalan akses ke lahan PLTU di Kecamatan Sluke. Warga menuntut harga tanah dinaikkan dari Rp40.000 menjadi Rp100.000 per meter persegi. Namun Sekretaris Proyek PLTU memastikan kenaikan harga tanah sulit terwujud. Warga pun dipersilahkan menempuh jalur hukum bila tidak sepakat dengan harga tanah yang telah ditetapkan. Aksi juga digelar di Bojonegoro, Jawa Timur hari ini. Namun aksi tersebut untuk memprotes cara pembebasan lahan warga oleh perusahaan minyak Mobil Cepu Limited. Sekitar 40 warga desa Sendang Harjo dan desa Ngasem melaporkan Mobil Cepu Limited ke Powil Bojonegoro. Mereka merasa dirugikan oleh aparat desa dan kecamatan terkait penjualan lahan mereka. Lahan persawahan milik 40 warga di dua desa ini akan menjadi lokasi pengembangan eksplorasi blok Cepu oleh ExxonMobil untuk lapangan sumur minyak Alas Tuwo Barat. Belum ada tanggapan dari pihak Mobil Cepu Limited maupun aparat desa dan kecamatan setempat atas kasus ini. Setelah terungkapnya kasus pembalakan liar di Ketapang, Kalimantan Barat yang melibatkan sejumlah perwira polisi, pertengahan April ini kembali terungkap kasus serupa di Kalimantan Selatan. Kali ini ribuan batang kayu yang belum bisa ditentukan nilainya diamankan polisi dari tangan seorang tersangka yang kemudian berhasil melarikan diri. Pasca ditetapkannya 3 perwira polisi Polres Ketapang sebagai tersangka karena kasus pembalakan liar, Kapolri mencopot Brigjen Polisi Zainal Abidin Ishak dari jabatannya sebagai Kapolda Kalimantan Barat. Ia dinilai tidak peduli terhadap praktek illegal logging di wilayahnya. Terhitung 15 April, jabatan Kapolda Kalbar diberikan pada Brigjen Pol R. Natakusuma yang sebelumnya menjabat sebagai Kapus Kodal Opsdop Polri. Sedangkan Brigjen Pol Zainal Abidin Ishak dimutasikan sebagai staf ahli Kepala Polri. Kapolres Ketapang yang baru 2 minggu dijabat oleh AKBP Gustaf Leo dimutasikan menjadi Kasubnit Mitralurgi Bidang Mitra Divisi Humas Polri. Kapolri juga membatalkan pengangkatan AKBP Ahmad Sunan sebagai Kepala Bidang Propam Polda Kaltim dan untuk sementara Ahmad Sunan menempati sebagai Pamen Denma Mabes Polri. Ketiga perwira polisi di Polres Ketapang yang ditetapkan sebagai tersangka pembalakan liar yakni mantan Kapolres Ketapang AKBP Ahmad Sunan, Kasat Reskrim Polres Ketapang AKP Kadafi Marpaung, dan Kepala Pol Air Ketapang Ibtu Agus Lutfiadi. Sejumlah pejabat Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara seorang buronan berinisial AM yang sudah masuk DPO Sabtu lalu ditangkap Polda Kalbar. Barang bukti berupa 12.000 meter kubik kayu olahan dan kayu log ilegal sudah disita dan diamankan tim Mabes Polri dan anggota Brimob Polda Kalbar. Sementara kasus pembalakan liar juga terungkap di Kalimantan Selatan, yakni di kawasan hutan Sungai Baru, Sungai Tanjung Pura, dan Seikabali, Kalimantan Selatan. Lebih dari 4.500 batang kayu jenis riba campuran diamankan oleh aparat kepolisian Polda Kalimantan Selatan dari tangan tersangka berinisial KA. Tersangka KA sendiri melarikan diri dan masuk dalam DPO Polda Kalimantan Selatan. Selain itu, aparat Polda Kalimantan Selatan juga menemukan 20 batang kayu dan 2 mesin gergaji milik tersangka AJ dan AN saat sedang melakukan penebangan liar di Danau Buntal, Kabupaten Barito Selatan. Kedua tersangka juga berhasil meloloskan diri. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Abu Bakar Natra Prawira mengakui adanya kendala aparat dalam mengungkap kasus illegal logging. Illegal logging itu jelas kita untuk memberantas illegal logging itu susah, ya. Tetapi kita harus menindak terhadap para pelaku illegal logging. Daerah hutan kita cukup luas, anggota Polri cukup terbatas. Tidak mungkin
setiap illegal logging akan dikejar oleh aparat. Hingga saat ini belum ada bukti keterlibatan aparat dalam kasus illegal logging di Kalimantan Selatan. Tim Liputan RCTI melaporkan. Kita ke Maluku, Menteri Dalam Negeri Mardianto hari ini berkunjung ke Ternate, Maluku Utara untuk bertemu sejumlah tokoh, termasuk pimpinan DPRD maupun para tokoh adat dan masyarakat setempat. Mendagri hadir bersama Kapolri, Kepala BIN, dan Panglima TNI. Usai pertemuan singkat di Bandara Babula Ternate itu, Mendagri hanya kembali mengatakan penyelesaian Pilkada Maluku Utara dikembalikan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Tidak jelas apakah kunjungan singkat ini akan berbuah pada penyelesaian kisruh Pilkada Maluku Utara dan apakah ini terkait perseteruan elit politik di Jakarta pun masih tidak jelas. Khususnya di Maluku Utara akan menjadi berlarut-larut dan menjadi. Persoalan di Maluku Utara memang seperti benang kusut. Rabu pagi, 19 dari 30 anggota DPRD Maluku Utara menggelar rapat paripurna untuk merekomendasikan calon gubernur dan wakil gubernur. Sidang yang turut dipimpin Wakil Ketua DPRD Abdul Rahim Pawanyo yang juga berpasangan Abdul Gapur sebagai cawagup akhirnya dinyatakan tidak sah oleh Ketua DPRD Maluku Utara Ali Samsi. Alasannya, sidang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Menurut undang-undang ini, DPRD Provinsi hanya mengusulkan calon gubernur dan wakil gubernur yang telah terpilih kepada pemerintah. Ketua DPRD juga mengacu pada surat Mendagri Selasa sore yang meminta DPRD Maluku Utara menunda rapat paripurna hingga situasi kondusif. Lalu mana yang benar? Maret lalu, Fatwa MA menyatakan penghitungan ulang hasil Pilkada Maluku Utara yang sah adalah yang dilakukan di Hotel Bidakara Jakarta oleh Ketua KPUD Maluku Utara nonaktif Rahmi Hussein. Dalam penghitungan itu, Taib Armain Gani Kasuba yang diusung Partai Demokrat, PKS, dan PBB mengalahkan Abdul Gapur Abdurrahim Pabanyo yang diusung Partai Golkar dan PAN. Setelah 5 bulan tanpa penyelesaian, sebagian pihak pun bertanya-tanya, adakah kemelut Maluku Utara terkait perseteruan elit politik di Jakarta? Wakil Presiden Yusuf Kala hari Jumat mengatakan penyelesaian Pilkada Maluku Utara sudah sesuai aturan yang ada. Wapres pun mengacu pada paripurna DPRD 16 April yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Abdul Rahim Pabanyo yang memutuskan pasangan Abdul Gapur Pabanyo sebagai pemenang. Lalu bagaimana dengan kemungkinan persaingan elit politik di Jakarta? Tentang sikap pemerintah Pak tentang Pilkada Maluku Utara, apakah karena sampai berlarut-larut seperti ini Pak? Apakah karena ini ada kompetisi antara Demokrat dan Golkar sendiri Pak yang maju? Hampir setengah tahun benang kusut Pilkada Maluku Utara tak terurai. Selama itu pula korban di tengah masyarakat terus berjatuhan demi menanti jawaban atas pemenuhan ambisi berkuasa segelintir orang. Usman, Bani Raja Manalu, dan Wahyu Nusantara Aji melaporkan. Pemindahan ritual sa'i dalam ibadah haji oleh pemerintah Arab Saudi menuai kontroversi. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Pemirsa, bagi jamaah haji 2009 nanti, jangan kaget. Pemerintah Arab Saudi memindahkan ritual syai dari Bukit Sofa ke Marwah menjadi dari Bukit Kubais ke Kararah. Benarkah pemindahan itu sekedar pelebaran kompleks Masjidil Haram? Dan apakah pemindahan lokasi syai itu akan membuat haji tidak sah? Pemirsa, bagaimana pemerintah menyingkapi keadaan ini? Berikut liputannya. Jamaah terbesar ibadah haji di Arab Saudi berasal dari Indonesia. Jumlahnya lebih dari 200.000 orang, bahkan peserta yang masuk daftar tunggu hingga Januari 2008, 2 kali lipat dari kuota yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Peningkatan ini menjadi persoalan bagi negara Arab Saudi, terutama untuk keamanan dan kenyamanan beribadah. Contoh saja tragedi Mina tahun 1990 yang menelan 1.400 korban jiwa karena lokasi pelemparan jumrah tidak mampu menampung jamaah. Kasus ini membuat pemerintah Arab Saudi membatasi kuota haji setiap negara dan memperluas tempat pelaksanaan ibadah. Tempat melempar jumroh sebagai rukun haji yang dulu ditandai dengan tugu diganti dengan tembok. Tempat menginap atau mabit yang seharusnya di Mina sesuai syarat wajib haji dipindahkan ke Musdalifah. Sedangkan pelaksanaan sa'i yang berada di kompleks Masjidil Haram sebagai rukun haji yang semula dilakukan antara Bukit Safa dan Marwah diperluas antara Gunung Kubais dan Korah. Padahal dalam rukun haji jelas disebutkan apabila tidak melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, batal hajinya. Masalah pindah sa'i ini dikhawatirkan akan membuat calon jamaah haji menjadi ragu saat melaksanakan ibadah. Dalam ibadah tidak boleh dicampur adukkan dengan masalah keraguan, harus yakin penuh. Kalau memang sa'i di tempat yang lain bagi mereka ragu, jangan dilakukan, apapun harus dilakukan.
apapun harus dikerjakan di tempat yang asli, tempat tilas yang asli. Sementara Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin meminta masyarakat Muslim Indonesia tidak perlu resah meski MUI belum mengeluarkan fatwa. MUI belum bisa menentukan hukum perubahan rukun wajib haji, termasuk perubahan tempat sa'i, sebelum memperoleh penjelasan rinci dari pemerintah Arab Saudi. Tapi kita tidak tahu, dan kalau itu dari Safa dan Marwah, pemerintah Saudi harus membuktikan bahwa itu termasuk dalam wilayah Safa dan Marwah. Nah, itu yang harus kita mendapat penjelasan. Sebab kalau kita menghukumi tanpa kita mendapatkan penjelasan lengkap, tentu kita bisa keliru. Departemen Agama pun berjanji memfasilitasi keputusan ulama Indonesia kepada pemerintah Arab Saudi. Majelis Ulama Pak Harus juga sudah barang tentu sebagaimana mesti akan mendengarkan, akan melihat, akan membaca alasan-alasan ulama Saudi. Karena salah satu kaidah fikih ada yang namanya kemaslahatan, ada yang namanya demi kebaikan, sehingga kemaslahatan ini juga harus diperhatikan. Sementara itu, Kiai Kondang asal Rembang, Kiai Haji Mustafa Bisri menyebutkan akan mempertanyakan persoalan ini ke pemerintah Arab Saudi. Hanya Saudi yang kita bisa memperkirakan aja, mungkin karena terlalu sering terjadi kecelakaan di Mina dan dalam barang jumroh itu lalu direkayasa kayak supaya saya kira keselamatan lah ya kalau di Jamarat itu yang menjadi motivasi. Tapi justru itu yang sedang kita ingin bicarakan, mau tahu alasannya sana. Masalah pelaksanaan sa'i ini diharapkan bisa disampaikan secara jelas dan dimengerti agar tidak meragukan dan mengganggu ibadah umat Islam. Kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa kembali terjadi. Seputar Indonesia akan kembali untuk laporan selengkapnya. Pemirsa, seorang pekerja bangunan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara siang tadi tewas akibat terjatuh dari lantai 6. 4 orang lainnya luka-luka. Korban tewas yaitu Kosim bin Nadi, warga Cianjur, Jawa Barat. Saat itu Kosim bersama 4 rekannya sedang berdiri di atas steger atau tangga untuk penyelesaian bagian dinding bangunan. Tiba-tiba steger jatuh karena penumpangnya patah. Kelima pekerja jatuh bersamaan. Saat melakukan pekerjaan bangunan, kelima pekerja juga tidak menggunakan alat bantu keselamatan kerja. Jasad Kosim saat ini masih berada di RSCM Jakarta Pusat untuk diotopsi. Sementara keempat korban lainnya dibawa ke Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur. Pihak PT Multikon selaku pelaksana proyek sejauh ini tidak bisa dimintai keterangan. Meski ada larangan dari Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat, warga pengikut ajaran Ahmadiyah hari ini tetap melakukan aktivitas keagamaan seperti biasa. Namun mereka khawatir terhadap keamanan mereka sehingga meminta pemerintah bisa memberi perlindungan. Sekitar 60 orang jemaah Ahmadiyah di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat siang melakukan sholat Jumat berjamaah. Sejumlah warga sekitar mengaku tidak terganggu dengan aktivitas para jemaah Ahmadiyah ini. Kalau untuk kita sih warga selama mereka tidak mengganggu, it's okay aja sih, nggak apa-apa. Meski demikian, sebagian pengikut Ahmadiyah merasa khawatir atas keluarnya larangan dari Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat atau Baker Pakom Pusat. Ya, harapan kami semoga pemerintah mengkaji ulang atau berpikiran ulang untuk jemaat Ahmadiyah ini. Di Medan, Sumatera Utara, para pengikut Ahmadiyah juga tetap melakukan sholat Jumat. Sholat Jumat di Masjid Mubaroh yang diikuti ratusan jemaat berlangsung aman. Di Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawang, Mangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, warga Ahmadiyah tetap melakukan aktivitas seperti pengajian, arisan, dan pertemuan-pertemuan pengurus. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan LPMK Kalisoro Marjono mengatakan, para pengikut Ahmadiyah yang umumnya sebagai petani sayur hidup rukun bersama warga masyarakat lain. Karena sering koordinasi dan warga masyarakat di sini itu dengan Ahmadiyah itu selalu memblaur. Dari warga jemaat pun juga ikut memblaur. Jadi samina wa ta'na dengan aturan
pemerintah karena kita sama-sama warga negara yang baik. Ketua Cabang Ahmadiyah Karanganyar, Nasyir Sumardi berharap pemerintah bisa melindungi warga Ahmadiyah. Sebagai imam, kita sangat mohon dari aparatur keamanan pemerintah minta perlindungan keamanan. Itu kan wajar, ya, karena kita punya hak hidup, juga punya hak dilindungi. Jemaat Ahmadiyah di Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar saat ini berjumlah 216 orang. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung akan menawarkan jalan damai kepada pihak Tommy Soeharto. Tawaran ini terkait gugatan perdata Kejaksaan Agung atas PT Timor Putra Nasional untuk mengembalikan uang negara sebesar lebih dari 4 triliun rupiah. Ada proposal menarik yang muncul dari Jaksa Agung Hendarman Supanji hari Jumat. Ia mengajukan tawaran damai kepada PT Timor Putra Nasional, perusahaan otomotif milik Tommy Soeharto. Nah, begini, sebelum diajukan, Anda mau damai enggak? Kalau damai, tidak maju. Damainya gimana? Ya pokoknya opsinya yang sangat menguntungkan bagi negara. Uang 4 triliun kembali ke kas negara, itu opsinya. Karenanya pemerintah juga telah banyak menjadwalkan ulang. Tawaran ini cukup mengejutkan, mengingat Kejaksaan Agung masih berseteru dengan Tommy Soeharto terkait dana 120 miliar rupiah yang dibekukan di Bank BNP Paribas cabang Guernsey, Inggris. Namun Kejaksaan menegaskan kesepakatan damai dengan pihak Tommy justru bisa dijadikan materi gugatan di pengadilan Guernsey untuk memperpanjang masa pembekuan dana. Kasus ini berakar pada penjualan aset PT Timor kepada PT Vista Bella Pratama untuk membayar hutang di PPPN tahun 2003. Aset PT Timor senilai lebih dari 4 triliun rupiah itu dijual kepada PT Vista Bella Pratama hanya seharga 512 miliar rupiah. Belakangan diketahui PT Timor masih memiliki hubungan dengan PT Vista Bella Pratama. Kejaksaan Agung tidak punya banyak waktu. Pengadilan Guernsey memberi batas maksimal pengajuan gugatan dari Kejaksaan seminggu sebelum sidang digelar 14 Juli mendatang. Ade Yudian dan Nur Aryadin melaporkan. Bagaimana jika jam malam diterapkan pada para pelajar? Setelah jeda berikut, kami akan kembali. Bertepatan dengan Hari Pendidikan 2 Mei mendatang, pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat akan menetapkan jam malam bagi para pelajar. Langkah ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berada di sekitar pusat perbelanjaan di malam hari seperti ini, bisa jadi tak dapat dilakukan lagi oleh Lani dan teman-temannya mulai bulan Mei nanti. Ini seiring rencana Pemkot Bekasi menerapkan jam malam pada pukul 18 hingga 19.30 waktu Indonesia Barat untuk para pelajar dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah atas. Langkah ini dilakukan Pemkot untuk meningkatkan kualitas pendidikan para pelajar. Beragam reaksi pun timbul dari kalangan pelajar. Soalnya pasti kurang efektif, maksudnya dari jam 6 sampai setengah 8 itu mungkin ada yang keluar buat les, buat kegiatan. Cuma nanti kayaknya kurang efektif aja. Jam malam itu bagus ya buat para pelajar, sebab bisa ngaktifin waktu untuk belajar gitu. Mungkin yang tadinya para pelajar kalau malam-malam kan mereka bermain untuk main-main aja sama temennya, bisa digunakan untuk belajar gitu. Selain bertambah jam belajar juga bisa nambah motivasi sih buat kedepannya gitu. Saat ini Pemkot Bekasi bersama Dinas Pendidikan tengah mengkaji pemberlakuan jam malam bagi para pelajar. Jam malam ini akan direalisasikan pada 2 Mei mendatang yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Kontributor Afrisoni melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Seputar Indonesia 18 April 2008 berakhir di sini. Saya Chantal Della Conceta, selamat memulai akhir pekan Anda. Sampai jumpa.